Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua dan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat tugas proyek dasar-dasar ilmu pendidikan yang dimana dipresentasikan dalam bentuk video dan diupload ke YouTube. Nah, di sini saya Atika Zahara dengan NIM 22053008 dengan prodi Pendidikan Ekonomi, di mana saya sesi kelas 96 pada kelas yang diampu oleh Dr. Fitriani J. MPD dan Anes Fitria MPD. Baiklah, marilah kita bahas ke pembahasan berikut. Nah, di sini dapat kita lihat di layar kita ini bahwa saya sekarang ini akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat bermasalah. Banyak sekali masalahnya. Mungkin apalagi untuk di daerah-daerah yang terpelosok kena masalah yang geografisnya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, di mana satu masalah akan kita bahas juga. Satu, contohnya sini kita akan membahas fenomena atau fakta permasalahan pendidikan Indonesia, yang dimana terbagi atas menjadi 7. Yang pertama yaitu pemerataan. Yang kedua yaitu kuantitas. Yang ketiga yaitu kualitas. Yang keempat yaitu efektivitas. Yang kelima efisiensi. Yang keenam relevansi. Dan yang ketujuh masalah tenaga pendidik dan gurunya serta tenaga kependidikan. Di mana di sini kita akan membahas mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan dan upaya penanggulangan masalah. Di sini saya sudah cantumkan juga ada beberapa link artikel yang saya ambil sehingga bisa jadi rujukan contoh kasus yang ada di Indonesia. Next, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu pertama, pemerataan. Pada kali ini saya mengutip dari artikel Yayan Ituban ID, Itcon ID, yang dimana berjudul kurangnya sarana dan prasarana menghambat proses belajar mengajar di SD Jambang 2 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Siswa belajar di dalam ruangan yang plafonnya bolong, kayu-kayu yang menggelantung di langit-langit ruang kelas, kayu penyangga genting yang keropos dan dimakan rayap, temboknya retak-retak dan lantai keramik yang bergelombang. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, kenapa saya masukkan ini ke dalam bagian pemerataan? Ya, tentu pasti ada alasannya. Bukan alasannya karena kita lihat terkhusus kepada daerah-daerah yang bukan terletak di ibu kota provinsi ataupun di kota itu mengalami keterbelakangan pemerataan pendidikan di mana tidak sebandingnya sarana prasarana dan fasilitas yang ada di pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Dapat kita bisa ambil seperti wilayah terpencil yaitu Papua Maluku, Sulawesi, ataupun wilayah lainnya. Nah, pada kali ini kita juga dapat pada daerah Gunung Sindur, di mana ya kita lihat fasilitasnya sangat minim, sementara sekolah di kota Betasari itu setelah sangat-sangat bagus fasilitasnya serta sarananya sehingga mereka pemerataan pendidikannya sangat bagus. Nah, di sini pasti ada faktor dan upaya penanggulangan penanggulangan
di mana faktor penyebab yaitu keterbelakangan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, karena masalah geografis. Pada daerah Gunung Sindur ini karena kondisi geografisnya yang jauh mungkin dari pusat kota, atau karena kurang meratanya pendidikan itu sehingga membuat mereka keterbelakangan pemerataan pendidikan sehingga pemerintah pun tidak memperhatikan gimana keadaan sekolahnya dari pemerintah daerah sehingga minimnya biaya anggaran yang ada dari pemerintah untuk memperbaiki sekolah-sekolah tersebut tidak mengalami pemerataan pendidikan. Nah, di sini kita ambil upaya penanggulangannya yaitu perbaikan fasilitas pendidikan sarana dan prasarana agar layak pakai yang kondusif, nyaman, dan membuat siswa dan guru lebih bersemangat dalam kegiatan mengajar dan belajar. Untuk pembelajaran seperti itu, di mana kayu-kayunya rusak atau apa mungkin akan membuat siswa itu tidak berkonsentrasi, karena mungkin ada saja yang menimpa mereka ketika belajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu kuantitas. Pada kali ini, saya mengambil artikel dari media Indonesia.com Megapolitan dengan judul ribuan siswa yang tidak tertampung, ribuan siswa yang tertampung, yaitu ribuan siswa tidak tertampung. Ribuan siswa lulusan SMP di Kota Depok tak tertampung baik di SMA negeri maupun SMK negeri. Begitupun dengan ribuan pelajar lulusan SD yang juga tak tertampung di SMP negeri. Ini karena jumlah sekolah tak sesuai dengan siswa yang lulus. Kondisi tersebut membuat banyak pelajar tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang diinginkannya. Nah, kenapa saya memasukkan masalah ini ke dalam kuantitas? Karena kuantitas itu adalah inputnya para peserta didik dalam dunia persekolahan. Di sini inputnya para peserta didik itu belum tercapai. Banyaknya siswa yang tidak tertampung sehingga membuat mereka putus sekolah. Karena keadaan sekolah tersebut yang tidak memadai, terkadang juga banyak karena ruang kelas yang tidak mencukupi atau dalam satu daerah itu sekolahnya terlalu sedikit. Sementara penduduk yang banyak atau bahkan mungkin para siswa harus keluar daerah untuk ingin bersekolah karena daerahnya mengalami terisolasi atau hal lain sebagainya. Nah, di sini faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Faktornya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Karena adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga penyebab banyak anak-anak yang bersekolah dan banyak anak-anak yang dilahirkan sehingga menyebabkan pemerintah belum bisa menambah jumlah sekolah negeri sehingga dapatlah yang tidak tertampung seperti masalah tadi, dikarenakan faktor mungkin seperti biaya juga atau belum mendapatkan lokasi untuk pembangunan sekolah. Upaya yang dapat ditanggulangi, upaya yang dapat kita atasi yaitu dengan penambahan pembangunan sekolah negeri, di mana hal ini bertujuan untuk menampung siswa agar mereka dapat bersekolah negeri dengan biaya yang lebih murah karena kita tahu bahwa sekolah swasta itu harganya sangat mahal, terkhusus untuk masyarakat miskin, mungkin tidak akan mampu membiayainya, sehingga kita dengan cara inilah dapat mengurangi angka putus sekolah. Yang ketiga, kualitas. Nah, di sini saya telah mengambil
dari artikel UNU NTB e-Journal ID, Baju ID, Pacu, di mana kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5 SDN 1 Anyar. Kesulitan belajar siswa bisa dilihat dari data nilai ujian setengah semester 1 pada mata pembelajaran matematika kelas 4 SD 1 Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau disebut KKM, yakni 65. Hal ini menjadi masalah kualitas pendidikan karena kadar ketercapaian tujuan pendidikan masih sangat kurang, yaitu masih di bawah KKM. Nah, itu mungkin juga masuk ke dalam faktornya di penjabaran pada artikel tersebut. Alasan saya memasukkan masalah ini ke dalam masalah kualitas yaitu karena tidak tercapainya hasil pendidikan, ibaratnya kriteria kadar pendidikan itu bisa kita lihat sekarang seperti adanya angka atau huruf yang mengatur atau huruf yang mengatakan tentang ketuntasan minimal kriteria ketuntasan minimal seperti 65 tadi. Nah, di sini pun banyak menjadi masalah kualitas pendidikan tersebut. Jikalau mereka nilainya di atas 65, mungkin kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan bermasalah seperti ini. Nah, faktor penyebab di sini yaitu minat siswa terhadap pembelajaran yang rendah. Ibaratnya kalau siswa tidak mengerti dengan pembelajaran tersebut atau minatnya, ia akan cepat merasa bosan dan jenuh sehingga mereka malas untuk memperhatikan. Apalagi mungkin gurunya tidak bisa menyampaikan secara baik sehingga nilai mereka pun tidak akan bisa di atas KKM yang telah ditentukan. Nah, upaya penanggulangannya yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan di sini, yaitu dengan memanfaatkan iptek yang ada seperti dengan adanya satu video pembelajaran, dua video motivasi lainnya, ataupun media-media pembelajaran, belajar dari internet, ataupun yang berbasis teknologi untuk memajukan cara belajar siswa agar para siswa itu menjadi minat belajar untuk belajar matematika. Seperti yang contoh saya ambilkan di YouTube itu ada kayak animasinya. Walaupun belajar matematika terkadang anak-anak mereka karena hal itu membuat mereka menjadi minat sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka atau nilai mereka atau pengetahuan mereka di atas dengan KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu ya, efisiensi. Nah, masalah efisiensi saya kutip dari artikel Sumut antara Newscom atau berita yang berjudul tentang putus sekolah, bantu orang tua jualan kerupuk untuk penuhi kebutuhan. Nah, di sini kasusnya dijelaskan sedikitnya. Samusir, pelajar sekolah kampung, dijelaskan. Atiransyah Samosir, pelajar sekolah kampung Teleng, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, yang putus sekolah harus membantu ibunya
berjualan kerupuk guna memenuhi kebutuhan. Ansari, Hotmi Nasution menangis menceritakan anaknya tidak diterima di sekolah tersebut karena tidak sanggup menyekolahkannya anaknya tersebut dan tidak mendapatkan bantuan sosial. Nah, pendidikan di Indonesia sangat banyak yang seperti ini. Masalahnya bukan hanya satu dua yang putus sekolah, tapi itu sangat banyak, apalagi di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Pulau Jawa. Banyak anak-anak yang tidak dapat mewujudkan mimpi-mimpinya karena harus membantu kedua orang tuanya. Di sini saya memasukkan alasan masalah ini ke dalam efisiensi karena kasus putus sekolah dikarenakan biaya yang tidak sesuai dan sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan di mana banyaknya mereka yang gagal untuk mencapai misi dari pendidikan karena biaya sekolah yang mahal. Tentunya mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya, walaupun terkadang siswa tersebut secara berprestasi tetapi juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, di sini dapat kita kelompokkan faktor penyebabnya yaitu biaya pendidikan yang mahal. Banyak anak yang harus ikut membantu orang tuanya untuk mencari nafkah karena untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup, apalagi untuk bersekolah, sehingga mereka memutuskan sekolah dengan mengurus mimpinya dalam untuk sekolah, apalagi mungkin dengan faktor penyebab bantuan sosial yang tidak merata. Selanjutnya, upaya penanggulangannya, yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan agar meringankan biaya pendidikan dan anak di Indonesia tidak ada lagi yang butuh sekolah pada saat ini. Sudah bisa anak Indonesia dan anak di Indonesia yang putus sekolah pada saat ini sudah bisa kita lihat adanya bantuan beasiswa pendidikan itu seperti beasiswa prestasi, beasiswa miskin tidak mampu, ataupun seperti contohnya yang ada pada sekarang ini, Kartu Indonesia Pintar, di mana untuk membantu anak-anak bersekolah. Next, efektivitas. Saya mengutipnya dari berita upi.co.id yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring SD Tenjo Tenjo negara di masa pandemi COVID-19. Nah, kita tahu berapa tahun mungkin tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu juga mengalami awal-awal masa pandemi COVID-19, di mana kita juga merasakan pada saat awal itu pembelajaran daring atau jarak jauh dari rumah. Nah, di sini ada penjabaran masalahnya yaitu pada tahun ajaran baru ini masalah masalah keefektivitasan pembelajaran sangat banyak sekali ditemui kendala-kendala dari berbagai aspek, yaitu seperti guru, orang tua siswa, serta fasilitas yang ada. Salah satu permasalahannya yaitu tidak semua orang tua paling siswa mempunyai handphone, kuota, dan perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Permasalahan tersebut sudah menjadi hal biasa, tetapi segera dicari solusinya. Next, faktor penyebab dan upaya penanggulangan
penanggulangannya. Nah, faktor penyebabnya yaitu pertama, sulit mengakui perkembangan iptek. Terkadang ada orang yang telah mempunyai HP atau mempunyai perangkat elektronik iptek yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring, tapi ia tidak bisa menggunakannya karena ia tidak mengikuti perkembangan iptek. Tetapi jangan salah, terkadang seseorang tidak bisa mengikuti perkembangan iptek itu dengan dikarenakan biaya, jadi mereka harus mau apa karena biaya itu sekalian tidak ada. Nah, upayanya yaitu pengelolaan fasilitas pendidikan, seperti menggunakan labor komputer dengan shift bergantian agar siswa dapat belajar daring dengan teknologi. Sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan itu, tapi nyatanya memang masih banyak ditemukan. Untuk masalah efektivitas tersebut, next. Nah, yang keenam yaitu relevansi. Kita di sini mengambil dari artikel pmk.go.id yang dimana berjudul Relevansi pendidikan. Namun, maaf sebelumnya karena terkendala jaringan. Nah, keenam yaitu relevansi, di mana saya mengambil artikel dari Kemenko PMK yang berjudul Relevansi Pendidikan SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi yang akan ditekankan. Nah, di sini belum kesesuaian antara bidang ilmu atau keterampilan yang diampu saat menempuh pendidikan, khususnya di SMK atau di SMK dengan saat di perguruan tinggi, seperti banyak jurusan IPA yang memilih jurusan sosial, seperti mungkin jurusan sejarah, sosiologi, hukum politik, pemerintahan, dan lain-lainnya, sehingga terjadi pada jurusan tersebut. Nah, di relevansi di mana saya mengambil artikel Kemenko PMK yang berjudul Tekankan Relevansi Pendidikan SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Nah, di sini permasalahannya belum kesesuaian antara nah, next, faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Walaupun upaya penanggulangan walaupun upaya penanggulangan ini mungkin belum seluruhnya dijalankan dengan baik. Nah, faktornya di sini yaitu sama dengan masalah tadi, dengan yang terkait dengan minat dan bakat, di mana salah memilih dan bakat kurangnya pembekalan siswa pada saat SMP untuk memilih minat dan bakatnya sesuai dengan dirinya. Nah, kebetulan saya juga belum menjelaskan mengapa alasan saya memasukkan hal tersebut kepada relevansi. Karena alasannya yaitu banyak lulusan yang tidak bisa bekerja sesuai dengan bidangnya sesuai yang saya bilang tadi, sehingga mempengaruhi kepada saat turun ke lapangan dan prospek kerja yang ada. Semakin banyaknya pengangguran atau semakin pekerja tidak sesuai dengan jurusan dan lain-lain. Tadi saya sudah jelaskan. Lanjut kita ke upaya-upayanya, yaitu perubahan kurikulum. Kenapa saya katakan saya ambil di sini perubahan kurikulum kurikulum karena pada saat ini
telah dilaksanakan perubahan kurikulum agar siswa tidak sulit belajar dan sesuai dengan perkembangannya, seperti sesuai dengan minat bakatnya, atau tidak terpaku dengan sama sekali hal apapun itu. Contohnya sekarang perubahan kurikulum yang telah kita rasakan yaitu dari dulunya yang kita kenal di tahun 2000-an, yaitu tentang kurikulum KTSP, kurikulum 13, kurikulum revisi, dan pada sekarang ini kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin pada saat ini tidak ada lagi penjuruan-penjuruan seperti pada masa SMA, di mana yang ada IPA dan IPS pada saat dulu. Nah, yang terakhir permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan yang pada saat itu saya mengambilnya di artikel Pituru News yang berjudul Rendahnya Kreativitas dan Inovatif Guru. Nah, untuk saat ini masih banyak yang kita dengar guru dengan cara mengajarnya hanya menerapkan metode ceramah. Nah, seperti mengoceh-ngoceh saja di depan kelas dengan menjelaskan apa yang tanpa dengan seperti audio atau video ataupun hal-hal kreatif yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, menyebabkan peserta didik seperti cepat merasa bosan. Jika peserta didik sudah merasakan kebosanan, maka mereka tidak akan fokus untuk mengikuti pembelajaran secara tidak langsung. Juga dapat mempengaruhi menurunnya semangat belajar peserta didik. Nah, kira-kira sudah tahu karena apa saja kita kira yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya ini contohnya masih banyak, cuman inti-intinya sudah kita ambil sebagai contohnya ya. Nah, presentasi kali ini saya telah selesai, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Saya juga belajar. Jikalau ada salah dan kurang atau saran, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sebelumnya saya mengakhiri. Saya mempunyai pantun loh, guys. Burung burung irian, burung cendrawasih. Burung cukup, sekian, terima kasih. Saya ulangi deh, bagus ya. Jadinya ada di kiri. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.